Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Najwa, NIM 2032200077. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggan pendidikan. Pelanggan pendidikan. Nah, pelanggan dalam konteks pendidikan itu merujuk pada individu atau kelompok yang menerima jasa atau produk pendidikan. Mereka itu dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, kategori pelanggan pendidikan itu dalam pelanggan internal, yaitu pelanggan internal adalah individu yang terlibat langsung dalam proses pendidikan di dalam institusi, seperti guru, kepala sekolah, dan staf administrasi. Contoh dalam pelanggan internal itu sebagai siswa sebagai pelanggan internal primer. Nah, yang berperan aktif dalam proses belajar, sedangkan staf itu staf pengajar dan administrasi itu yang mendukung kegiatan pendidikan. Dalam pelanggan eksternal itu adalah seperti pelanggan eksternal adalah individu atau kelompok di luar institusi pendidikan yang terpengaruh oleh atau memiliki kepentingan terhadap hasil pendidikan. Pelanggan eksternal primer, siswa atau mahasiswa yang menerima layanan pendidikan secara langsung. Sedangkan pelanggan eksternal sekunder, orang tua, siswa, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dengan pendidikan. Ada juga pelanggan eksternal tersier, yaitu masyarakat umum dan dunia industri yang memanfaatkan lulusan dari institusi pendidikan. Baiklah, kesimpulan dari pelanggan pendidikan internal dan eksternal. Jadi pelanggan internal itu adalah individu atau kelompok yang berada dalam organisasi pendidikan itu sendiri, seperti karyawan, guru, dan staf administrasi. Mereka itu berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk menjalankan fungsi pendidikan secara efektif. Misalnya, seorang guru yang menggunakan layanan dari departemen administrasi untuk mendukung proses pengajaran mereka adalah contoh pelanggan internal. Pelayanan yang baik kepada pelanggan internal sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal di sisi lain adalah individu atau kelompok yang berada di luar organisasi pendidikan, seperti siswa, orang tua, dan masyarakat umum yang menerima layanan pendidikan. Mereka itu adalah penerima langsung dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh institusi pendidikan, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Eksternal sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dan keberhasilan institusi pendidikan. Jadi, secara keseluruhan, keberhasilan institusi pendidikan itu sangat bergantung pada hubungan yang baik antara pelanggan internal dan eksternal. Keduanya harus diperlakukan dengan baik untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang produktif dan memuaskan. Teman-teman, selain itu adanya pelanggan pendidikan. Pentingnya memahami pelanggan pendidikan. Mengapa kita harus penting memahami pelanggan pendidikan? Karena memahami siapa pelanggan pendidikan itu sangat penting untuk kualitas layanan. Karena kualitas layanan pendidikan itu dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan yang mencukupi harapan dan kebutuhan mereka. Misalnya, siswa mengharapkan kurikulum yang relevan dan pengajaran yang efektif. Sementara orang tua mengharapkan agar anak mereka dapat melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Artinya, kita sangat penting dalam memahami pelanggan pendidikan. Selain pentingnya memahami pelanggan pendidikan, kita juga harus mengukur kepuasan pelanggan. Artinya,
Untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan itu terpenuhi, lembaga pendidikan perlu melakukan pengukuran kepuasan melalui berbagai metode seperti survei, pertemuan dengan orang tua, dan studi pelacakan kelulusan. Informasi ini sangat berharga untuk memperbaiki layanan dan menyesuaikan kurikulum agar lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, dengan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, lembaga pendidikan itu dapat meningkatkan mutu pelayanan dan mencapai keberhasilan dalam misi pendidikannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.